Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali untuk pelajaran matematika hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal Ayo Kita Berlatih 3.4 halaman 124, yaitu buku paket matematika untuk kelas 8 SMP/MTS. Sekarang kita mulai dengan soal nomor 1. Di antara diagram panah di bawah ini, manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu? Jadi kita cari syarat perkawanan satu-satu itu atau korespondensi satu-satu. Pertama, anggota himpunan pertama dan anggota himpunan kedua harus sama banyaknya. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua, syaratnya harus pada anggota himpunan pertama hanya tepat satu untuk anggota pasangannya untuk anggota himpunan kedua. Nah, seperti ini. Jadi ini memenuhi syarat perkawanan satu-satu. A berteman dengan D, B dengan E, C dengan F. Nah, berarti ini kita checklist perkawanan satu-satu. Berikutnya I2. I2 ini kita lihat banyak anggota beda, berarti ini sudah bukan perkawanan satu-satu. Yang ketiga, ini A berteman dengan F, C dengan D, berarti ini juga perkawanan satu-satu. Yang keempat, ini juga A ke D, B dengan F, C dengan E, D dengan G. Anggotanya sama-sama 4, berarti ini juga perkawanan satu-satu. Lalu kemudian yang terakhir ini jelas. B baku teman dengan E. Jadi ini juga perkawanan satu-satu. Lantas nomor 2. Manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut ini yang merupakan juga korespondensi satu-satu? Ini diperlihatkan dengan cara pakai himpunan pasangan berurutan. Caranya kita tinggal cari anggota himpunan pertama dan kedua. Kita lihat ini A, anggota himpunan pertamanya A, B, A. Kalau ada sama begini berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Lihat lagi ini 1, 2, 3. Tidak ada ini yang sama. Sekarang kita lihat himpunan kedua P, Q, P. Ini ada sama. Berarti ini juga bukan korespondensi satu-satu. Kita lihat himpunan bagian C 5, 6, 7. Tidak ada yang sama. 5, 6, 7. Kemudian himpunan keduanya 6, 7, 5. Tidak ada juga yang sama. Berarti ini masuk kelompok korespondensi satu-satu. Lantas yang D 1, 2, 3. Ini tidak ada yang sama. Ini juga 1, 2, 3. Tidak ada sama pada anggota himpunan pertama yang di depan 1, 2, 3 tidak ada yang sama. Yang di belakangnya juga tidak ada yang sama. Berarti ini juga masuk korespondensi satu-satu. Kita lihat anggota himpunan pertamanya yang di depan 2, 2. Ini tidak masuk dalam perkawanan satu-satu. F, A, 2, B. Ini tidak ada yang sama. Kita lihat lagi yang keduanya di belakangnya 2, B, A. Ini juga tidak ada yang sama. Berarti ini masuk kelompok perkawanan satu-satu. 3 diketahui himpunan P adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Q, A, B, C, D, E, F. Jadi ini banyaknya anggotanya ada 6. Ini juga 6. Pertanyaannya, berapakah banyaknya semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari himpunan P ke himpunan Q? Jadi caranya jawab, kalau ada 6 anggota begini, tinggal kita kali 6 kali 5, mulai dari 6 anggotanya, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Jadi kita kalikan ini 6 kali 5, 30, kali 4, 120, kali 3, kali 2, kali 1. Ini persis 720 korespondensi satu-satu. Jadi banyaknya ini 720 korespondensi satu-satu. Oke, sekarang kita lihat pada soal nomor
3B. Sebutkan 3 saja himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu dari himpunan P ke himpunan Q. Diagram panah seperti ini modelnya. Sekarang kita pindahkan 1 ke A, 1, A, 2, B, 3, C, ini dan seterusnya. Inilah adalah himpunan pasangan berurutan untuk korespondensi satu-satu daripada himpunan P dan himpunan Q ini. Ini diambil dari sini. Tapi kalau bisa kita mengerjakan tanpa melihat ini, bisa kita langsung kerja seperti ini. Inilah jawaban B. Oke, sekarang kita pindah untuk nomor 4. Sekarang nomor 4, jika A negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan fungsi F memetakan A ke A, yang didefinisikan di bawah ini merupakan korespondensi satu-satu yang mana. Sekarang kita pilih di bagian A dulu. A, F, X, memetakan ke negatif X. Artinya, kalau X ini kita ganti negatif 2, maka di sini negatif 2 kali negatif 2 jadinya positif. Kita ganti negatif 1X-nya, berarti di sini hasilnya juga 1. Kalau kita ganti 0X-nya, berarti di sini negatif 0, 0 lah. Ini tidak ada negatif 0, berarti sini 0. Kalau ganti ini 1 X-nya, berarti di sini negatif 1. Kalau ganti di sini X-nya dengan 2, berarti di sini juga negatif 2. Sekarang kita lihat, pada himpunan pertama tidak ada yang sama. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Tidak ada sama anggotanya. Begitu juga pada anggota himpunan kedua. 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Tidak ada yang sama. Maka pada fungsi bagian A ini berarti merupakan perkawanan satu-satu. Sekarang bagaimana dengan bagian yang kedua? Bagian B. F, X pangkat 2 ini. Sekarang kalau X-nya kita ganti negatif 2, berarti di sini negatif 2 pangkat 2 berarti 4. Negatif 2 kali negatif 2. Kalau kita ganti negatif 1 ini, berarti negatif 1 pangkat 2 itu 1. Kalau kita ganti 0 ini, 0 pangkat 2 itu 0. Belum ada yang sama, ini belum ada. Kemudian kalau kita ganti ini 1, berarti 1 pangkat 2, 1. Sekarang sudah ada yang sama ini. Berarti ini tidak bisa dikatakan dibuat korespondensi satu-satu. Begitu juga untuk di bagian C. Kalau kita selesaikan seperti ini, maka akan ada sama anggotanya di bagian di sini. Sehingga di C juga ini tidak bisa dibuat korespondensi satu-satu. Nomor 5, himpunan warna lampu lalu lintas dengan L himpunan titik sudut segitiga ABC. Lalu gambarlah diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu dari himpunan K ke himpunan L. Jadi ini saya sudah buat. Ini jawaban A. K-nya merah, kuning, hijau, warna lampu lalu lintas. L-nya sudut A, sudut B, sudut C. Lalu kita pasangkan. Inilah kita buat korespondensi satu-satu. Sekarang pertanyaan berikutnya, berapakah banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi? Karena ini 3 anggotanya, berarti tinggal kita kali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6, kali 1, 6. Jadi banyaknya ada 6 korespondensi satu-satu pada himpunan K ke himpunan L. Berikutnya nomor 6. Berapakah banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B? Kita lihat ini faktor dari 8 ini adalah 1 kali 8, 2 kali 4. Jadi 1, 2, 4, 8. Kalau ini
Faktor dari 21, 1 kali 21, dan 3 kali 7. Berarti ada 4 anggota, 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ditanya banyaknya korespondensi 1-1, tinggal kita kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12. Kali 3, 24. Kali 1 tetap. Berarti hasilnya 24. Jadi ada 24 korespondensi 1-1. Sekarang B. P ini huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Q-nya juga bilangan caca antara 1 dan 7. Bilangan caca 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing ada 4 anggota. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ditanya banyaknya korespondensi 1-1, berarti tinggal kita cari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tadi ini 24. Berarti tinggal 24 dikali 5. 24 kali 5 sama dengan 120 korespondensi 1-1. Nah, ini banyaknya. Nah, sekarang nomor 7. Berapakah banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi antara himpunan A dan himpunan B kalau anggota himpunan A banyaknya 9 juga sama, anggota himpunan B juga 9. Berarti tinggal kita bikin perkalian 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa ini? Tidak usah diselesaikan. Begitu juga ini 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan kalau diselesaikan ini jutaan. Terakhir nomor 8. Nomor 8, tuliskan kejadian sehari-hari di lingkungan sekitarmu yang merupakan contoh korespondensi 1-1. Jadi contohnya banyak sekali. Ini contohnya pertama adalah siswa di dalam kelas dengan kursinya. Itu contohnya. Karena setiap siswa, satu orang siswa punya satu kursi, berarti itu juga contoh korespondensi 1-1. Yang kedua, contoh yang kedua, orang yang masuk di bioskop. Setiap orang punya karcis masing-masing. Ini. Jadi orang yang masuk di bioskop. Setiap orang punya karcis yang beda-beda. Yang ketiga, misalnya negara dengan ibu kotanya. Setiap negara tentu punya ibu kota masing-masing. Itulah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.